في الكتاب بيقول كده في مزمور 98: اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا، رنموا للرب بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الملك الرب. المزمور ده بيقول اهتفي يا كل الأرض. للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير، بإيمان يشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان ومن أماني ينقل جبالي. مجدا ليك أنا أفرح وأهتف، مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح أشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح. واليوم بجيئه بستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. Sebelum Pak Merdeka ya Bang, kita iklan sebentar dulu ya. Iklan. Ya silakan. Ya boleh. Iklan dulu. Palidara juga siapkan iklan ya. Iya saya punya iklan. Biar teman-teman jangan tegang ya, kita kasih iklan ya. Iya. Coca-Cola, 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 Ini Madia kayaknya. Itu. Madia. Coca-Cola. Ya habis. Habis minum Coca-Cola. Habis minum Coca-Cola begini Pak. Habis minum Coca-Cola tadi. Ada. Habis minum Coca-Cola. Pak Marwan di situ. Yang satunya lagi Pak Dara. Yang Habis satunya. ini satu lagi Satunya nih. tuh si siapa? Mereka berdua mereka loh. LGBT. Nah ini silakan. Ini habis minum Coca-Cola dia.
Oh berat. Ulang. Delay, Pak. Ulang. Pak, nge-freeze ya. Ulang. Lambat dia jalannya. Oh, internet Gelap Pak, gangguan gelap tuh. Palidara. Palidara hilang lagi. Ternyata gangguan itu dia. Ini iklan. Iklan pengobatan. Anak saya punya senjata dimainin. Anak saya 15 tahun lalu punya. Kacau. Aneh-aneh aja itu. Mana nih Palidara nih? Hilang dia. Aduh, kena jin gua hira lagi. Lanjut dulu. Silakan, Lanjut dulu. Abang Mordekai silakan. Ayo, terima kasih waktu dan kesempatan. Terlempar gara-gara Coca-Cola. Ya, apa? Disodok. Mordekai silakan dulu. Oke. Silakan. Pertama-tama saya ingin mengkritik King David sama si Lidara dulu nih. Boleh ya? Boleh. Ya? Silakan. Tadi King David maupun Pak Lidara menganjurkan si Kainama dan Aristo untuk stop bahasa Alkitab. Saya kritik. Oh, iya. Saya kritik. Kalau stop, dia mau makan apa? Dia makan batu, Pak. Mestinya dia makan batu aja. Kata Pak Leon tadi, mereka ini patut dikasihani. Saya setuju. Kasihani. Kalau stop mau makan apa? Ya. Oh, ini dia. Kalau itu setuju, Pak. Kalau itu setuju. Kasihan dia nanti makan batu, Pak. Makan batu Kan kita kasihan. Mana dia tuh? Ya, ikut zaman dulu yang makan batu. Cebok ya, nanti pakai batu juga nanti. Nah, habis cebok dimakan dong, Pak. Habis cebok. Iya, makanya. Nah, sebelum saya bahas ini ya, saya disclaimer dulu. Disclaimernya begini. Saya ikuti alur mereka dulu bahwa Yesus dan Isa adalah sama. Ya, ini hanya mengikuti alur mereka. Nah, tadi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi mereka untuk mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Bahkan malaikat, Pak. Bahkan malaikat. Oke. Bahkan malaikat sekalipun. Nah, pertanyaan saya, yang melarang siapa? Tidak ada yang melarang. Silakan Anda mengimani sesuai Isa atau yang Anda katakan Yesus itu yang ada dalam Al-Quran. Imani silakan. Nggak ada yang melarang. Ampun, ini orang kalau buat komentar. Pinter-pinternya pengarang cerita. Untuk apa melarang kamu? Melarang Anda ya, mengimani. Iya, halo. Boleh bertanya ini? Sebentar. Siapa sih? Islam Pak Mordekani Islam. Nah ini udah ciri-ciri ini, udah ciri-ciri kan, udah ciri-ciri, ya kan? Nggak tahu etika ya. Pak Mordekani lagi bicara dulu. Ya. Coba etika dijunjung tinggi, hargai orang bicara gitu ya. Nah, katanya menjunjung tinggi ya. Isa atau Yesus yang katanya sama tadi. Kalau menjunjung tinggi, pertanyaan saya, ajaran apa yang Anda junjung tinggi dari ajaran Isa Al-Masih? Atau Yesus yang Anda sebutkan? Ajaran apa? Injilnya di mana kata King David tadi? Di mana? Ya kan? Bisa saya jawab?
Ini orang ini punya etika atau tidak ini? Sebentar Pak, sabar Pak, di-mute dulu. Turunkan dulu ke backstep dulu. Backstep dulu dia, kasih backstep dulu. Habis ini baru umat tak beretika ya begini. Ya. Ajaran apa? Pertanyaan saya, adakah Isa yang Anda katakan Yesus itu pernah mengajarkan berpoligami? Pernah. Itukah yang namanya junjung tinggi? Ya ampun, ini manusia, ini manusia Pak, atau manusia ini atau apa ini? Ke backstep dulu Pak. Turun ke backstep dulu. Ya kalau yang begini mesti diturunkan dulu. Adakah Isa yang katanya Yesus ya pernah mengajarkan berpoligami? Tidak pernah. Tidak pernah. Adakah Isa mengajarkan orang yang bukan seiman, orang yang murtad itu dipancung? Tidak ada. Pernah. Itukah yang namanya menjunjung tinggi ajaran Isa? Silakan Anda jawab, Aristo. Ya. Oke, kita kembali ngobrol bersama saudara kita. Shalom, silakan Pak Leader. Ya, shalom. Shalom semua, shalom. Wah, sudah hadir semua. Ya. Yes. Ya baik. Terima kasih Pak Bom. Ya, jadi memang malam ini kita akan berbicara tentang Injil. Ya, Injil kebenaran. Injil itu adalah kabar baik daripada Bapa YHWH Adonai Sang Pencipta, satu-satunya. Tidak pernah ada pencipta lain selain YHWH. Jika ada yang mengatakan ada pencipta lain, pasti dia bukan Tuhan, melainkan iblis adanya. Oke, kita akan mulai. Sebelum itu kita akan dengarkan apa sih yang menjadi permasalahan mereka. Karena jelas mereka seperti saya ibaratkan ketika mereka naksir sama kita sebagai cewek atau cowok yang ganteng, cewek yang cantik, tetapi sudah kita tendang dia, kita tidak akui dia, tapi dia mepet terus sampai menyembah untuk diakui. Untuk diakui. Ya, jadi sekali lagi saya ibaratkan kita ini umat Kristen dan Tuhan Yesus kita dan Injil kebenarannya itu sangat-sangat top ya, wah sangat wah sekali ya. Jadi seperti ibaratnya cewek yang cantik dan cowok yang cantik. Ketika dia tetangga ini mau mendekati kita, mau bersatu dengan kita, ya PDKT dengan kita nggak mau, kita tendang, ya terus kemudian dia nangis-nangis, menyembah untuk diakui. Jadi kita dengar dulu ya Pak Bom apa yang dikatakan oleh mereka. Sebentar Pak Bom ya. Panjang atau pendek? Enggak pendek, suara aja. Saya hanya singkat aja. Supaya kita dengar ya. Oke. Kristen dan Katolik ya. Kami umat Muslim sangat mengimani Nabi Isa alaihissalam. Sahih. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami memuliakan Nabi yang kami Sahih Allah. Karena itu Ustadz Kenama, bukan perintah presiden, ya, bukan perintah siapapun yang memerintahkan kami untuk memuliakan Yesus Kristus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak memuliakan Nabi dari seluruh Nabi yang diutus oleh Allah ke bumi ini. Sahih, nah. Ustadz Kenama nggak masuk surga kalau tidak memuliakan Yesus. Nah, insya Allah. Kami umat Islam hanya ingin menaruh kedudukan Yesus pada tempat yang mulia dan proporsional, pada tempat yang sebenarnya. Naam, sahih. Ya. Ketika ada saudara-saudara kita
yang menjadikan Nabi yang kami muliakan sebagai inkarnasi dari anak Tuhan. Inkarnasi dari Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan. Nah. Kami sebagai umat yang diperintahkan untuk beriman kepada seluruh Nabi, dan salah satu Nabi itu adalah Yesus Kristus. Tentunya kami bertanya. Iya. Dan kami harus mencari semua bukti dan data itu dari data-data internal dan juga data-data eksternal. Nah. Gitu. Nah, data eksternal itu juga bisa kita ambil dari historis, dari kitab suci umat Kristiani, gitu. Karena tidak bisa dibohongi, Ustadz, satu sosok ini diimani oleh dua agama. Sehingga menurut saya Islam dan Kristen ini akan terus berada pada sebuah sebuah perdebatan ini tentang Yesus. Karena sekali lagi saya mau katakan, terlepas dari umat Kristiani mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu dua pribadi yang berbeda. Ya. Saya mau tegaskan sekali lagi. Ya. Kami, Ustadz Kainama, punya data, punya bukti. Sehingga kami berani menjustifikasi bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami menyentuh Nabi Isa, menyentuh Yesus Kristus. Malaikat sekalipun tidak bisa membatasi kami memuliakan Nabi yang kami muliakan, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Christ di dalam keimanan Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Tafadhol Ustadz Kainama. Syukran. Kita mulai ya. Siap. Ya. Jadi saya tidak tanggapi ada. dulu ya. Ya, Saya sebentar, tanggapi dulu ya. saya ulas dulu. Jadi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang boleh memisahkan mereka dengan Kristen. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita ini gadis cantik, dia naksir sama kita, gila-gila sama kita, sudah kita tendang, dia datang menyembah-nyembah. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh orang botol tersebut. Silakan Pak. Silakan Pak Bombo. Lu kok buat ketawa, lu mau marah, epet-epet. Aneh-aneh aja. Botol. Ketawa ya. Aduh, kasihan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kacang sukro. Terima kasih banyak Pak Imade. Saya udah kirimkan jagung apa Pak? Nama jagung apa dari Alor? Pak Lidera. Jagung titi. Jagung titi. Titi itu tumbuk, dipukul. Titi itu dipukul. Ditumbuk. Ya, jagungnya enak sekali. Saya baru makan ya. Jadi minta maaf ya, saya dengar Ustadz Kainama ini dengan Aristo. Di sini channel Alkitab Kristen. Ayo masuk yuk. Kita bahas Alkitab aja. Nanti kau bertanya sama Pak Bombo. Satu aja saya tanya sama kau tentang Alkitab ya. Dari 3 pertanyaan saya yang paling sulit, saya akan kasih Anda satu saja. Pertanyaan saya di otak saya itu banyak. Kau udah bilang perlu kau bawa kau punya bukti-bukti semua. Aduh, apa sih kalau kalian tidak jual Alkitab ya? Otak kalian gimana? Coba kalian bahas Al-Quran kalian saja. Kalian aja kalau kita tanya kitab kalian saja kalian nggak bisa jawab, kok gimana? Imani saja kitab kalian ya, kami nggak pernah ganggu-ganggu kalian. Bilang Isa Yesus, Yesus Isa, di mana Isa dan Yesus sama? Aristo, Ustadz Kainama. Aduh ya sudahlah, aku mau lucu-lucu aja. Begini Pak Bombom dan kawan-kawan, saya melihat mereka kasihan Pak sebenarnya. Itu tadi saya bilang, ya ibaratnya kita ibaratkan saya punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini sudah saya nggak senang, saya buang jauh-jauh, tapi dia datang lagi ke rumah. Kemudian jilat-jilat kaki supaya saya ambil gitu. Nah seperti inilah. Jadi perumpamaan itu seperti itu. Jadi mereka kasihan memang, kasihan sekali. Ya entah ya otaknya di mana. Kemudian mereka juga dengan bangga kedua botol ini membahas Evangelion.
Nah, mereka sendiri nggak tahu apa itu Evangelion. Ya, jadi itu. Silakan Pak Bambang lanjut sebelum saya masuk ke dalam topiknya. Habis ini Pak Lidara baru tangkapi dan teman-teman ya. Iya, iya. Yang saya cuma heran ini Pak, mereka ini sudah ke Israel kah belum? Isa itu tidak tercerita bahwa kalau memang Ustadz Kainama dengan Aristo punya bukti, Anda tunjukkan di kitab Anda, mau terserah ambil dari mana. Anda tunjukkan sebelum kelahiran Yesus yang Anda katakan Isa, di dalam kitab kami dalam Mika 5, Anda tunjukkan persis. Mulut besar, tidak tahu apa-apa. Yang hanya berlagak tahu. Anda cuma kor-kor di channel Anda. Kalau mau tanya Alkitab, datang ke sini channel Kristen. Kor-kor. Ayo. Mualafkan Pak Bobom. Ayo, mualafkan saya. Hanya mulut besar. Minta maaf ya, saya pernah telepon sama Aristo. Dan dia telepon saya. Dia bilang pejabat di Manokwari. Bentuni dia tahu. Setelah dia sebut namanya. Dia tidak tahu Teluk Bentuni. Dia bilang Teluk Binti. Setelah saya kasih tahu, oh iya itu sudah. Iya, maklum Pak. Saya udah tahu itu pembohong. Maklum otaknya nggak ada Pak, maklumnya aja. Otaknya nggak ada. Aristo, Anda itu baru telepon Pak Bobom mau bikin Pak Bobom. Aduh Aristo, kau belum kenal Pak Bobom dulu siapa? Ya, Pak Bobom sudah jadi hamba Tuhan. Jadi kami itu tangan kami untuk berkati orang. Tangan kami bukan nakal. Kami ini mantan preman. Bertobat kami. Kami ini nggak mau tangan kami ini sekarang untuk berdoa, angkat tangan untuk memuji Tuhan. Bukan seperti Anda yang mau jadi petinju. Kalau Anda mau jadi petinju, silakan ikut MAA atau Private Painting Champion kah? Silakan bakat Anda kembangkan. Kami orang Kristen yang penuh kasih, bukan seperti Anda. Kami kalau ketemu bahaya, kami ada mendapatkan suatu kejahatan. Kami hanya dalam nama Yesus kami berkati orang. Kami sama Tuhan tidak begitu lagi. Anda ditelepon mau ancam-ancamkan. Aneh-aneh aja. Emangnya lu siapa? Emangnya kami ini batang pisang? Ya, seperti Suma bilang, batang lebe aku berhubungan dengan batang pisang. Ih, laki-laki apa sih? Gimana malu aja? Lucu Pak, kalau saya mereka nggak usah. Satu menit Pak Lidara. Jadi kan dia ya, Pak siapa nih namanya? Sebentar. Nih jagung titi nih, saya baru lihat ini. Tuh, ya jagung titi. Nih. Enak ya. Aduh. Udah jajan lah. Nggak mau kalah. Kayaknya sampai pagi lagi nih. Oke. Silakan. Jadi kan kalau Kainama ini kan mengaku dia itu sudah pernah ke Israel, ya kan? Kemudian itu juga sudah saya bahas bahwa dia mengaku bahwa dia kan katanya sekolah di sana studi. Jadi Pak Gracia Pelo bilang masuk dari mana? Itu ada yang ngurus katanya lewat Jordan. Nah itu menurut Pak Lidara gimana kira-kira? Omong kosong Pak. Jadi katanya masuk ke sana tuh kayak masuk pasar malam gitu loh, bisa seenaknya aja. Omong kosong besar itu. Ya dia bilang dia sekolah di Haifa. Di mana di Haifa, di universitas di Haifa di sana. Nggak ada Pak. Haifa itu bukan tempat universitas. Haifa itu kota pelabuhan Pak. Haifa itu kota seperti Tanjung Priuk. Iya. Gitu. Ya, jadi Haifa itu bukan itu. Kalau semua university yang terkenal itu adanya di Tel Aviv, di ibu kota. Kalau Haifa itu kota industri dan pelabuhan. Jadi semua ekspor import itu dari Haifa. Dan itu kota industri. Termasuk dengan industri militernya. Nggak akan orang gampang masuk ke situ. Dan kalau mau masuk ke Israel itu harus ada pas khusus dari Israel. Karena mereka tidak punya hubungan apalagi dengan orang namanya Indonesia. Contoh, saya sudah ceritakan ketika saya ke sana ada satu orang Ambon juga. Ya modelnya kayak Kainama. Dari jarak 1 kilometer itu sudah terdeteksi
dipikir dia adalah teroris Arab. Jadi ketika kita sampai di situ, langsung kita nggak banyak omong, mereka 5 orang datang seret ini orang. Iya Pak, ditanya, di screening, ditelanjangi, dilihat screening sampai 2 jam, ditelusuri nenek moyangnya. Karena kebetulan mukanya seperti Arab ya, kayak nama gitulah model. Nah, jadi ketika itu dia sudah keluarkan, dia bilang ini dicek semua. Setelah clear, baru dia bisa dilepaskan. Karena apa? Mereka sangat sensitif dengan yang muka Arab, ya, dengan yang berprofil Arab. Kecuali mereka sudah diberi pas seperti orang-orang di mana di Yerusalem, Palestina. Orang-orang Palestina. Palestina itu sudah diisolir, tidak ada yang bisa keluar masuk dari Palestina karena mereka diberi pas untuk bisa masuk ke Israel melalui checkpoint yang sudah dibuat di Israel. Jadi antara Israel dengan Palestina dibangun tembok setinggi 4 meter dengan tebal 2 meter untuk memisahkan wilayah Palestina dengan Israel. Nah, ketika orang Palestina masuk, mereka bekerja di Yerusalem, mereka harus menunjukkan pas mereka. Ya, kalau tidak ada pas, mereka tidak akan bisa masuk. Demikian juga orang-orang yang masuk dari luar Israel, turis sekalipun, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Mereka paling tidak suka dengan negara yang tidak punya hubungan diplomatik sama mereka, karena mereka dianggap negara yang tidak benar, ya gitu. Jadi itu ya Pak. Jadi sekalipun misalnya ada orang Indonesia mau study tour gitu Pak ya, itu nggak akan bisa. Tetap paspor sebagai pengunjung ya, nggak ada. Iya. Ada yang khusus ya. Bukan paspor pengunjung, jadi kita memang masuk melalui Yordania atau Mesir. Jadi ketika kita masuk, nanti dari Yordania akan memberi pas untuk melewati border Yordania, baru masuk ke border Israel, kemudian di situ dicek, nanti ada tour leader kita yang sudah bawa itu pun dia yang pegang. Nah, baru di situ satu-satu diperiksa, baru boleh masuk. Dan itu pun kalau masuk seorang diri, bakalan ditendang. Itu yang bisa masuk rombongan. Karena harus ada yang bertanggung jawab. Contoh, kita rombongan 50 orang. Ketika satu orang saja bikin masalah di Israel, 50-50-nya dikurung. Sebegitunya ya, ketat. Iya. Jadi kita juga saling menjaga ketika di sana. Jangan satu orang. Saya tidak percaya kalau Ustadz Kainama pernah ke Israel. Enggak, ngomong kosong Pak, ngomong kosong. Iya, pasti ngomong kosong. Oh, masuk di sana bukan ditahan lagi, apalagi dia begitu digantung dia. Modelnya begitu. Apalagi dia bilang Isa itu Yesus. Walaupun Yesus tidak diakui oleh sebagian kecil bangsa Yahudi, mereka tetap membela keyahudian mereka. Jadi di dunia satu-satunya manusia di dunia yang membela mati-matian keyahudian, ya mereka Yahudi. Dan mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka yang sombong, mereka sangat sombong, mereka tidak perlu bantuan orang lain. Apalagi mereka tidak perlu bantuan negara-negara lain. Mereka bisa hidup di kaki mereka sendiri. Jadi mereka menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Nah, apalagi seorang Kainama. Nggak ada ininya. Oke, kita lanjut ya. Jadi begini Pak Bom. Saya cuma mau mengatakan bahwa mereka kan mengulik-ngulik ini kan dari Google.
ya, Eungalion, nah segala macam. Mereka dalam kebotolan mereka tidak tahu. Mereka hanya menganggap Eungalion itu adalah perjanjian baru. Padahal mereka tidak tahu ada satu kunci biru di perjanjian lama. Itu namanya Proto-Eungalion. Proto-Eungalion itu dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Itu kuncinya, Pak. Itulah kunci Injil. Kalau mereka botol, mereka tidak mengetahui dan menganggap mereka sudah pintar tentang Eungalion dari Google, itulah manusia-manusia botol. Ya, saya mau jabarkan mengenai Proto-Eungalion. Proto-Eungalion, Kejadian 3 ayat 15. Dan penggenapan janji Proto-Eungalion tersebut. Jadi Proto-Eungalion itu adalah Injil pertama. Proto itu pertama, Eungalion itu Injil. Itu di dalam bahasa Ibrani, Injil itu disebut Besorah. Ya. Berbicara tentang Injil yang pertama dituliskan, yang dituliskan di dalam kitab pertama dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian, khususnya Kejadian 3 ayat 15. Ketika dikatakan di situ, perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Kepala ular tersebut. Karena itulah, ini yang namanya Injil. Ini yang namanya Eungalion. Mereka nggak paham, mereka nggak akan tahu kunci ini. Ya, ini Proto-Eungalion itu disebut Injil Salib. Ya, pokok-pokok penting di dalam Proto-Eungalion adalah kehadiran YHWH, Allah yang inkarnasi dan lahir sebagai Yesus Kristus dan menjalani hukuman mati dengan cara disalibkan untuk pembayaran hutang dosa yang adalah mati, seperti tertulis di Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23. Dan ketika 7 sabda di kayu salib, ketika Yesus katakan 7 sabda ketika dia berada di atas kayu salib. Injil salib ini atau Proto-Eungalion, ya, namanya Besorat Hatselaf. Besorat itu adalah Injil, Hatselaf itu salib. Jadi Injil salib itu sudah dikatakan dan sudah dikabarkan di dalam perjanjian lama. Ya. Besorat Hatselaf membahas 3 kabar baik dan memberikan nubuatannya tentang 3 kabar baik, yaitu Eungalion. 1, yaitu Besorat Harisonah, Injil yang pertama. Kemudian kedua, Besorat Hageulah, Injil penebusan. Dan ketiga, Besorat Hatekiah, Injil kebangkitan. Ini sudah dijabarkan di perjanjian lama. Jadi kitab Kejadian disebut sebagai Torah portion atau bagian daripada Torah. Yang pertama adalah Parashat Bereshit dan bersambung ke dalam bagian-bagian berikutnya. 1. Di dalam Torah portion ini dibagi menjadi 1. Bereshit, di situ menceritakan pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 6 ayat 8. Kemudian dibagi lagi Noah, ini yang disebut Proto-Eungalion, ya. Kedua, Noah atau Nuh, artinya beristirahat. Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 11 ayat 32. Kemudian ketiga namanya Lech-Lecha, pergi atau berjalan atau keluar. Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 17 ayat 27. Kemudian keempat, Vayera, dan dia menampakkan diri. Ya. Inilah Injil, Kejadian 18 ayat 1 dan Kejadian 22 ayat 24. Kelima, Kahyeh Sarah, yaitu kehidupan Sarah. Kejadian 23 ayat 1. Kejadian 25 ayat 18. Kemudian Toledot, yaitu silsilah keturunan. Kejadian 25 ayat 19 dan Kejadian 28 ayat 9.
Kemudian ketujuh, vayetse, dan dia berangkat. Kejadian 28 ayat 10, Kejadian 32 ayat 3. Kemudian ke-8, Vayislah, dan dia mengutus. Kejadian 32 ayat 4 dan Kejadian 36 ayat 43. Ke-9, Vayesef, dan dia berdiam. Kejadian 37 ayat 1, Kejadian 40 ayat 23. Ke-10, Mikets, pada bagian akhir. Kejadian 41 ayat 1, Kejadian 44 ayat 17. Kemudian ke-11, Vayigas, dan dia mendekati. Kejadian 44 ayat 18, Kejadian 47 ayat 27, dan terakhir ke-12. Ini menggambarkan 12 suku Israel. Ya, terakhir 12, Vayeki, dan dia hidup. Kejadian 47 ayat 28 dan Kejadian 50 ayat 26. Dalam bagian Parashat Bereshit ada satu bagian yang sangat penting, yaitu Kejadian 3 ayat 15, yang adalah Injil pertama. Itulah Injil yang pertama kali. Namanya Proto-Evangelion. Ya, dalam Kejadian pasal 3 menulis tentang kejatuhan Adam dalam dosa, sekaligus pengharapannya. Mengapa ada sekilas pengharapan pada Kejadian 3 ayat 15? Juga dituliskan adalah Injil yang pertama. Namun sebelum itu, bahwa kitab Kejadian adalah kitab paling krusial. Kenapa disebut sebagai Proto-Evangelion? Karena di sini menceritakan tentang genealogi monoteisme daripada Injil itu, dan genealogi manusia, dan genealogi keselamatan, yaitu genealogi konsep ibadah sakramental di dalam ketritunggalan. Ya, jadi di sini jelas. Kemudian kata besorah, ini yang kata pentingnya. Kenapa dikatakan besorah hatselaf? Injil yang pertama, besorah itu berdasarkan daripada bahasa Ibrani dari asal kata bet, sin, dan res. Ya, yang mana kata besorah ini berkenaan dan artinya bermakna daging. Kata daging ini berhubungan erat dengan kata ganti manusia dan berkenan dengan kemanusiaan dalam Yesus Kristus yang adalah kata basar. Basar adalah sisi ragawi dari kemanusiaan dalam kemanusiaannya. Basar dan besorah memiliki keterkaitan, yaitu keterkaitan besorah yang artinya kabar baik dalam daging dalam bahasa Ibrani, dan Evangelion dalam bahasa Yunani. Dan kita kaitkan dengan kata basar yang artinya adalah daging. Alkitab menyebut bahwa ada 3 aspek dalam tubuh kita manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab juga membahas bagian daripada tubuh kita. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Dan bagian inilah yang mempunyai potensi untuk memahami dan berhubungan dengan Bapa, YHWH itu. Iman kepada YHWH atau Allah selalu berasal dari roh kita. 3 unsur yang dikenal di dalam istilah trikotomi. Trikotomi adalah pandangan bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh yang adalah basar, daging atau se'er, ya, daging atau gef bahasa Ibraninya, tubuh. Kemudian jiwa yaitu nefes, dan roh yaitu ruah. Ya, jadi ada 3 unsur Tritunggal di dalam tubuh manusia ini. Ini yang tidak dipahami oleh kaum botol. Mereka cuma melihat daripada sumber-sumber daripada yang mereka dapat dari Google, ya. Jadi kemudian kenapa basar itu dikatakan roh? Basar itu dikatakan daging. Ya, seperti Tuhan Yesus memandang sisi ragawi atau basar manusia yang adalah lemah. Itulah kata basar, sangat lemah daging itu. Makanya daging itu tidak mendapat tempat, daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Ya, mengenai basar ini tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Disinilah Yesus mengatakan, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, di sini kata daging ini namanya basar.
Basar ini berhubungan dengan Besorah. Besorah yang tadi, Besorah Atselaf, yaitu Injil pertama. Karena di Injil pertama itu dikatakan inilah daging. Ya, karena kebangkitan daging. Ya, kemudian yang menarik adalah kata basar ini yang berhubungan dengan Besorah, Injil yang dalam kata Yunani Euangelion, yang adalah artinya kabar baik. Ya, kata Besorah yang juga artinya kabar baik ada dalam kata Ibrani, dan itu banyak dijumpai di dalam Perjanjian Lama. Ya, seperti di 2 Samuel 4 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 42, dan 2 Raja-Raja 7 ayat 9 yang adalah nomina dari kata Besorah itu sendiri. Jadi jelas di sini Proto-Evangelion sudah menceritakan tentang Injil keselamatan, Injil kebangkitan. Ya, 3 kabar baik itu sudah digemakan di dalam Perjanjian Lama yang kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu Evangelion. Mereka hanya menganggap Evangelion itu Injil seperti mereka kitab mereka, atau mereka seperti menganggap kitab dongeng yang mereka sering baca. Jadi mereka tidak tahu bahwa di dalam Evangelion itu ada Proto-Evangelion yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Mungkin di sini bisa di-share ya Pak Bom Bom. Ini saya bisa sharekan supaya bisa di sini bahwa Evangelion ini, ya ini Pak, tolong Pak di inilah ya basar ya Injil berasal dari kata Yunani Evangelion, artinya adalah kabar baik. Kata Injil merupakan Arabisasi. Jadi Injil itu Arabisasi dari Evangelion. Makanya mereka ini ngotot bahas-bahas kata Yunani. Karena yang kata mereka itu adalah terjemahan daripada Evangelion. Ya. Dasar dari penggunaan Evangelion ini dari naskah Septuaginta dan Perjanjian Baru bahasa Yunani adalah rujukan dari makna kata Ibrani, yaitu Besorah. Kata ini dalam naskah Perjanjian Lama telah terlebih dahulu diterjemahkan dengan kata Yunani Evangelion dalam naskah PL Yunani Septuaginta. Misalnya ayat 2 Samuel 4 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 42, dan 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Nomina feminin dari Besorah terbentuknya dari verba atau kata basar, artinya mengabarkan kabar baik. Kemudian di sini kita lanjut ya. Ini saya ambil dari bukunya Bu Rita Wahyu ya. Jadi di sini mengenai ini. Oke, ya kita ya di sini dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu firman itu telah menjadi daging. Daging itu basar artinya. Ya dalam ini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Ya vehadavar niheya wazar vaiskon, dia berkemah, dia bertabernakel, dia berdiam, dia bersekinah ya di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Bersekinah itu artinya turun atau nujul atau menjadi daging ya. Ya, Venechesech itu, dan biarlah kita akan melihat Gevodo kemuliaannya, Hihevot yaitu kemuliaan Ben putra, Yahid yang tunggal, Leaviv dari Bapa, Raf melimpah, Chesed kasih karunia, Veemet dan kebenaran. Di sini jelas, disinilah dikatakan
firman yang telah menjadi daging. Ya, jadi mereka sangat tidak tahu. Ya, mereka sangat tidak mengerti. Hanya tahu Eungalion. Mereka hanya lihat dari Google Eungalion itu apa. Nah, kemudian mereka menyamakan Eungalionnya seperti yang tertulis di kitab mereka. Justru makanya saya katakan kita ini umat Kristen, cewek yang cantik dan laki-laki yang ganteng. Dia mau dekatin terus. Walaupun kita udah tendang-tendang jauh-jauh, dia akan mendekat terus. Seperti tadi kita dengarkan sama-sama perkataan daripada kedua orang botol yang sedang menuntun umatnya dan membotolkan umatnya dan membotolkan pendengarnya yang sudah botol, makin botol. Kasihan mereka. Jadi umatnya, ya kedua orang ini sedang membotolkan umatnya dengan kebotolan mereka, yang umatnya juga memang sudah botol dari lahir. Kemudian kasihan sekali mereka jadi umat yang botol. Begitu Pak Bom. Jadi saya cuma mau menegaskan bahwa mereka hanya tahu Eungalion dalam perjanjian baru. Mereka tidak tahu proto-Eungalion yang ada di perjanjian lama. Makanya kita ketawa saja dengan kebotolan mereka dan kesoktahuan mereka tentang Eungalion itu sendiri. Silakan Pak Bom, lanjut. Oke, terima kasih Pak Lidara. Ada yang di live saya tulis namanya MKC Update. Bom makan dulu. Lebih baik saya masuk ke dalam. Halal. Daripada saya buang keluar. Seperti Aristo dan Kainama, itu yang menajiskan. Lebih baik aku masuk. Kan dapat kiriman oleh-oleh, jelas harusnya makan. Ya kan teman-teman? Betul sekali. Sorry ya. Iya, aku gak bahagia. Itu. Mantap Pak Bombo. Mantap. Kuat, bertahan. Mantap ya. Saya sekali lagi cuman mengatakan kasihan, stoplah. Berhentilah. Kalian yang botol, membotolkan umat, membotolkan pendengar kalian. Yang juga memangnya sebenarnya botol. Jadi mereka ketika kalian membotolkan mereka, menipu mereka, memberikan hoaks kepada mereka manggut-manggut saja. Mereka manggut-manggut saja atas kebotolan. Sudah masuk. Kebotolan mereka karena mereka juga botol. Orang botol nuntun orang botol ya jadi botol-botolan. Orang buta nuntun orang buta ya pasti kecemplung. Oke. Ini ada. Nah, ya yang lain silakan. Ada Ibu Dwi bilang barokah itu Pak Bobo mantap ya mantap Pak. Baik, saya tanggapi sedikit ya Dr. Leon ya terima kasih. Ya jadi itu mungkin dari sisi psikologi ya dan Pak Lidara menjelaskan dari sisi kebenaran tekstual Alkitabnya secara historis. Nah jadi memang Kainama ini adalah sebuah fenomena mualaf di Indonesia yang terbesar kebotolannya. Ya, di sini ada Pak Max Matino atau siapa berkata bahwa saya percaya Kainama katanya. Nah, ini salah satu korban ya. Korban dari kesakit jiwaannya si siapa namanya? Kainama gitu ya. Nah, jadi memang kita melihat dia juga Pak Jeki berarti dia juga sama dengan sama dengan Kainama. Ya biar aja itu bukan urusan kita. Kita nggak usah besar-besarin jadi top kan. Malah dia. Ya. Dia katanya percaya. Nah, jadi memang ini dampaknya begini bahwa kalau teman-teman yang sebelah dalam hal ini teman-teman yang Muslim, tadi Pak Leon sudah sampaikan kita kasihan. Kenapa? Mereka masih ya makan makanan hoax yang kemudian itu membuat mereka sakit perut, tapi mereka tetap makan. Ya, mereka percaya Kainama, mereka percaya latar belakangnya dan lain hal sebagainya. Dan mereka tidak pernah ya kemudian datang menggeruduk mungkin mana ijazahmu, mana foto-fotomu di Israel, nggak pernah gitu. Mereka nggak pernah menanyakan itu. Pokoknya wis bla 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 mereka percaya gitu. Nah, jadi memang kita kasihan dengan teman-teman yang Muslim khususnya. Kita bukan kemudian dia mau masuk Islam terserah, itu dijaga kebebasan itu di Indonesia. Tapi kemudian jikalau dia sudah membuka mulut, kemudian membentangkan fakta yang bertentangan dengan iman Kristen, ya,
memang itu adalah hal yang perlu kita klarifikasi. Dan teman-teman yang muslim ya, ini memelihara, kasih susu orang-orang seperti ini untuk kemudian mengatakan bahwa yang penting itu dakwahnya, ada yang percaya kepada dia. Mau bohong, mau tidak, itu mereka tidak peduli. Nah, oleh karena itu jangan sampai kena penyakit juga seperti Kainama ini, ya. Jadi dia ketika ditanya ya, Pak Lidara, coba Pak, ini ada yang menghina Bapak begini, ada yang minta ijazah Bapak. Dia hanya bilang begini, kalau saya sudah biasa ya diginikan, ya saya nggak perlu tanggapin. Dia tidak kemudian untuk menjelaskan bahwa ini foto saya, ini apa namanya, ini paspor saya, ini ijazah saya. Dia nggak kayak gitu loh. Jadi dan teman-teman yang muslim itu ngangguk aja gitu loh, ngangguk aja, percaya aja begitu, karena ini aset bagi mereka, aset ya. Nah sehingga mereka pelihara betul ini kehidupan Kainama karena dia sudah membuka mulut melawan kekristenan ya. Dan begini-begini dalam skala besar itu dipelihara oleh MUI ya. Saya mohon maaf, saya punya datanya bahwa MUI memberikan sertifikat ya kelolosan dalam diklat kristologi. Ya, ada nafas apa kristologi itu dibahas oleh MUI dan memberikan sertifikat kepada orang-orang seperti Kainama ini. Nah, itu yang saya bingung, teman-teman. Nggak ada kristologi di dalam Islam. Isalogi itu baru ada, ya bikinlah isalogi. Ya kan, bukan kristologi. Dan kalau mereka bikin kristologi, siapa yang ngajarin mereka? Orang Islam. Ya kan tentu nggak bisa gitu. Gimana PGI kemudian bikin diklat tentang kerasulan Muhammad yang ngajar pendeta? Gimana kira-kira? Nah ini kan mereka logikanya nggak masuk akal ya. Bisa-bisanya MUI bikin diklat kristologi. Kainama dan lain halnya itu dapat predikat ya, dapat penghargaan kristologi. Tahu apa mereka tentang kristologi? Ya mereka tidak punya, baik di hadis di Quran tidak ada itu kristologi, nggak ada. Ya, sehingga dari kemudian sudah seperti ini dia bangga ya, seolah-olah dia paling tahu lebih daripada orang Kristen tahu. Nah, jadi ada satu kata nih Pak Lidara, saya pengen Pak Lidara kira-kira ngerti nggak apa artinya ini, karena dia nantang bahasa Ibrani ya, nantang bahasa Ibrani kepada semua orang-orang yang mempertanyakan dia. Saya juga bingung ini artinya apa, dan dia juga nggak jelaskan ini artinya apa. Boleh angkat share screen saya Pak Bom, ini di channel saya sendiri ini. Pak Bom. Anda ini channel saya sendiri kok. Tenang aja, bebas strike. Oke, coba Lidara dengar ya. Baat Medavide Ivrit dan Medavide Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah di sekolah. Saya cuma duduk lalu saya bilang, Admidaviri Brit. Apa? Oh, sorry. Bukan kelasnya. Nah itu ngomong apa tuh Pak? Ya. Itu cicak kecepirit Pak. Enggak, ngomong dia aja kelihatan dia tidak bisa. Itu namanya beda Ivrit. Ivrit itu orang Yahudi. Ivrit itu orang Yahudi. Ivrit itu Yahudi. Ya, itu bahasa Ibrani. Ivrit itu Yahudi. Jadi bahasa Ibrani dia bilang. Dia bisa berbahasa Ibrani, tapi ngomongnya aja belepetan. Tapi yang dia maksud itu bahasa Ibrani. Ivrit itu Yahudi, Ibrani. Iya, berarti dia berusaha bertanya apakah kamu bisa bahasa Ibrani gitu maksudnya ya? Iya, kamu bisa berbahasa Ibrani. Itu side effect mitonya keluar dia. Ya, penipuannya keluar. Keluar. Lanjut. Ya, itu udah ditantang langsung kok sama Pak Gracia Pelo ya, channel Inyo Manis ya, didatangin langsung loh di masjid itu, saya kagum juga tuh. Kemudian disuruh baca salah semua kok. Ya. Dia diundang Pak, dia diundang.
Pak Gracia Pelo diundang. Iya, dan kemudian dia datang kan, masuk ke dalam masjid di tengah-tengah orang muslim. Kayak namanya kaget, pucet. Iya, itu keren banget sih. Itu keren banget. Saya rasa itu pemberani sekali ya, demi sebuah kejujuran intelektual dan demi sebuah kejujuran akademis lah. Dia datang gitu, dan kemudian disuruh baca salah semua kok. Maunya teman-teman yang muslim tolong lihat video itu dan perhatikan baik-baik bahwa apakah dia benar atau tidak. Seorang lulusan yang katanya S2 di sana gitu ya. Dan tadi video tadi dia mengatakan bahwa ya saya kalau diajak ngomong bahasa Ibrani ya saya tinggal ngomong gitu aja, kalau dia nggak tahu ya sorry bukan levelnya. Kok dia tadi nggak ngomong gitu sama Pak Gracia Pelo, malah gelagapan gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman. Ini ya bohong, mungkin memang betul kata Pak Leon, ini sakit ini orang. Ini orangnya. Siapa lu? Ya katakan siapa lu? Halo, selamat malam kawan-kawan. Ngomongnya kok kayak gitu sih, biasa aja sama dia. Kayak orang belum makan. Gimana kabarnya ini pembelaannya nih? Pembelaan kawan-kawan ini keimanannya gimana? Masih bisa dipertahankan kawan-kawan? Kayak kamu yang salah terus. Kayak Madia itu salah meleset terus Madia. Justru kamu yang bisa nggak mempertahankan iman kamu, Madia. Kamu bisa nggak mempertahankan ketika penciptaan langit dan bumi ada kapal yang lewat bawa sembako. Itu Madia salut kawan-kawan ini ya. Dimana kawan-kawan ini kan Yahudi sama dengan kawan-kawan kita. Masuk nggak jelas kan, langsung ngomong. Madia coba kamu jelasin dulu Madia surah ini aja. Madia yang ada kapal nih, coba kamu kekerannya kamu gimana Madia? Oh yang ada kapal kan. Ini ya gimana Madia itu menurut kamu? Coba kamu bela imanmu dulu. Gimana Madia? Itu sudah tahu Madia kawan, itu yang dikeker itu tentang penciptaan, tapi temanya beda-beda di dalam itu, alinea per alinea, bahasan secara umum. Yang beda-beda apa? Yang beda-beda itu ayat. Mesin Google-nya jalan lagi. Ya. Itu ayatnya itu temanya di dalam itu ada beberapa topik bahasan ya kawannya. Oke. Yang dibahas apa itu? Ada dua tema topik yang bahasan. Dibahas apa? Bukan jadi satu. Jadi kapal laut itu yang dibahas apa topik nih? Beda ya. Kok ada di dalam satu ayat? Kitab suci aku ada tulis kapal di dalam. Kok ada di dalam satu ayat? Kalau tema ada dua tema yang berbeda dibahas di ayat itu, bukan dijadikan satu. Akhirnya kawan-kawan kan memframing kapal akan ada di framing baca. Gitu. Pak Bomong di share screen, ada dua alinea bahasan yang berbeda. Tampilkan aja. Coba kita lihat. Satu. Mesin Google-nya mulai YouTube lagi nih, mesin Google-nya nih. Ini satu perikop atau dicopot-copot sama Madia nih. Ini satu ayat atau beda ayat? Coba baca Madia. Itu kan Madia bacakannya. Ini ya, kalau mau lihat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, koma. Nah itu satu alinea ya. Koma. Berarti penciptaan langit dan bumi ya Madia. Berarti penciptaan langit dan bumi. Jadi ini satu topik bahasan. Satu topik bahasan. Iya. Kemudian menciptakan bumi. Pergantian malam dan siang, koma. Nah, jadi ini satu tema bahasan. Kemudian kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, satu bahasan kembali. Jadi di dalam ayat ini ada 3 topik, bukan dijadikan satu, kemudian di framing menjadi satu di dalam itu. Yang framing jadi satu siapa nih yang memframing jadi satu? Yang sering menuduh kapal diciptakan lebih dahulu daripada bumi kan siapa yang framing? Ini yang ngomong siapa nih yang memframing dalam ayat ini siapa? Yang sering menuduh seperti itu selama ini di ayat ini siapa? Ada yang menuduh ini di framing di dalam ayat ini bagaimana? Sesungguhnya sebentar Madia kita baca kan kamu bilang ini satu ayat nggak Madia? Ini satu ayat nggak? Ini satu ayat. Satu kesatuan nggak?
ayat ini membahas beberapa Satu topik bahasan di kesatuan, dalamnya. Madia, satu kesatuan atau tidak? Ayat ini tidak satu kesatuan, tetapi ayat ini tidak membahas satu beberapa topik kesatuan. bahasan. Oke. Berarti Membahas kalau beberapa tidak topik satu, alasannya kenapa kalau tidak satu kesatuan disatukan jadi ayat, satu ayat? Karena ayat ini membahas beberapa muatan umum, tema-tema umum, ya. Oke. Jadi menurut Madia kekerannya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi koma. Itu satu koma. Komanya loh. Iya, satu topik. Satu topik. Berarti di sini, iya, berarti di sini Tuhan kamu sedang menciptakan langit dan bumi kan? Oke, boleh. Benar. Ya, oke, boleh. Jadi pada satu topik. Ketika dia sedang menciptakan langit dan bumi, satu topik, terus dia menciptakan lagi pergantian malam dan siang. Ya, satu topik kembali bahasannya. Satu topik. Oke, terus waktu lagi penciptaan siang, malam dan siang, tiba-tiba ada kapal berlayar. Tiba-tiba koma dulu. Tolong jangan koma dulu. Iya, terus kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Satu topik. Satu topik. Nah, jadi satu topik ini di dalam satu saat atau berlainan saat? Ini satu berbahasa banyak topik bahasa di dalamnya, berlainan waktunya. Ini dia. Google mulai bingung. Google mulai bingung. Di framing jadi satu seperti kawan-kawan. Madia. Kawannya. Ini seperti gini. Kan kawan-kawan kan memframing, kawan-kawan kan Sebentar, ini framing kan Tuhan kamu sendiri. Ini sesungguhnya sebentar, Madia, sesungguhnya pada saat Madia sedang membuat nasi goreng, kemudian Madia buat teh pakai gula, terus ada kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ditambahi adanya kok ditambahin. Seharusnya nggak ada adanya. Yang bilang adanya. Tapi kan ada kapal bilang kawan-kawan. Dengar kuping menambahi adanya itu sebentar kuping. Sebentar kuping kamu. Iya. Dalam waktu Anda menambahin ada loh, nggak boleh loh. Ini bisa diulang. Waktu yang bersamaan Madia sedang bikin nasi goreng, terus Madia bikin teh manis, kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ini kapal itu. Iya, terus ini boleh nggak masalah. Nggak masalah jadi kalau begitu jangan ditambahin adanya. Iya, terus apa hubungannya Madia lagi bikin nasi goreng terus lagi bikin teh manis terus kapal berlayar di lautan? Berarti hubungannya menceritakan suatu keadaan di mana Tuhan itu maha kuasa segala-galanya dalam posisi apapun juga. Itu bohongnya lu tuh. Bohongnya lu tuh. Ini itu pembohongan. Apa metomania apa tadi? Apa? Bohong. Iya, itu sakit metomania. Madia, saya mau tanya nih sama Madia nih. Kita main logika ya. Saya mau tanya Madia ya. Mohon maaf ya Madia sebelumnya. Sekarang lebih dulu mana? Lebih dulu mana handphone atau manusia? Lebih dulu handphone atau manusia dulu lebih dahulu. Nah, lebih dulu kapal apa manusia? Nah, pertanyaan itu kalau Anda korelasinya kemana? Lebih dahulu kapal dengan manusia korelasinya kok bingung? Iya, sama pertanyaannya itu. Lebih dulu mana? Kan tadi saya tanya, sebentar. Lebih dulu mana handphone atau manusia? Kamu jawab manusia. Oke, that's good. Nah, yang kedua, lebih dulu mana? Kapal atau manusia? Lebih dulu manusia. Nah, terus kok itu ada kapal berlayar? Berarti kalau tiba-tiba ada kapal gimana? Engine-nya dari mana? Siapa yang bikin engine-nya? Tiba-tiba ada kapal karena itu sub bahasanya tema per tema. Bukan bahasan digabung seperti pikiran Anda yang memframing menggabung. Itu lama siapa yang ngomong begitu? Ini bohongnya dia lagi nih. Pembohongan ini orang ini. Ampun bohongnya. Ampun. Aduh, Madia. Bertobatlah Madia.
Kita berbagi Berkatalah yang benar, Madia. Bahasa Indonesia harus mengerti. Jangan bahasa Indonesia aja kamu nggak mengerti. Bagaimana kamu ini? Iklan dari Aduh, minta ampun kamu. Coba saya mau kasih penjelasan sama kamu ya, cara berpikir yang benar ya. Kata itu per alinea, itu satu kesatuan itu. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia dulu tingkat SD sampai SMP, itu dasar. Yang bersempakan, kenapa Anda posting itu? Padahal itu kiblat Anda ke sana. Saya tanya sama kita main logika aja. Saya tanya sama Coba alasan aja lu. Saya tanya sama kamu. Sebentar, Pak. Saya tanya sama kamu, Madia lebih dulu mana, handphone atau manusia? Banyak yang telanjang, pakai sempakan dari pantai-pantai. Nah, ini pengalihan ini. Dia udah mau kalah, dia pengalihan. Oke, ini di mana Madia? Madia ini di mana Madia? Itu pakaiannya sopan loh kawan. Jangan mengolok-olok Arab, Pak. Madia ini di mana Madia? Jangan ngolok-ngolok Arab. Di pantai sana banyak Madia ini di mana Madia? Ya. Coba Pak Bom, share screen Pak Bom. Ini saya mau tanya, ini di mana Madia? Madia. Ini di mana nih Madia? Ini di mana Madia? Berpakaian sopan. Madia, ini di mana Madia? Madia katanya kamu kan bikini di Amerika, ini di mana Madia? Pakai daster Ini Madia yang lagi mengutin duit. Ini Madia lagi joget nih. Ini si Madia lagi joget. Madia lagi joget ya? Di sana dia yang mengutin duit, Pak. Ya nggak usah diposting. Lagian dari wajahnya kan bukan orang Indonesia. Madia gimana sih? Ini lagi ini di mana Madia nih? Madia ini di mana Madia? Coba Pak Bom kasih tunjuk Madia. Saya mau tanya ini ada di mana? Google pinter nggak? Madia ini di mana Madia? Ini di mana Madia? Madia ini di mana? Aneh-aneh Madia. Di pantai-pantai di sana yang bertelanjangan. Iya, Madia yang bertelanjang biarin di pantai ini. Tadi saya tanya di mana ini Madia? Arah kiblat patokan kawan kan ke Eropa sana kan? Ajaran kawan-kawan. Apa sih? Nggak nyambung banget. Ini kan patokan kamu ke sini, Pak Madia. Mana ayatnya? Patokan kamu kan ke sini, Madia. Ini ngapain? Apa namanya? Yang di pantai-pantai yang bersempakan itu banyak arah kiblat. Ya, di pantai lagi lu bicara di pantai lagi lu. Otak lu nggak nyambung. Madia, ini di mana Madia? Coba kan tunjukin lagi Pak Bom, saya mau tanya ini di mana? Perbedaannya gitu, kalau Islam masih berpakaian sopan, kalau di Eropa sana. Madia ini di mana Madia? Madia ini di mana? Ini kiblat siapa Madia? Kiblat kamu pada dugem tuh. Ya nggak, itu hormatilah, dia sopan pakaiannya daripada di Eropa sana bersempakan. Di Eropa emang siapa? Emang di Eropa siapa? Di pantai lu pakai burka ya? Emang di pantai pakai daster? Pakai burka ya? Nyelam ya? Pakai daster Madia. Kalau di pantai pakai daster Madia. Nah, seharusnya Anda posting juga yang bersempakan di sana. Iya. Banyak kalau di sana. Kalau di pantai kalau lu ke pantai pakai burka gitu. Bukan pakai daster ya kalau ke pantai. Berarti Madia masih menjaga aurat. Madia. Jawab. Lu ke pantai pakai burka. Pakai daster Madia kalau ke pantai. Boleh, pantai pakai daster boleh. Jangan menutup aurat, namanya itulah keistimewaan. Jadi kalau ke pantai pakai daster, berenang di laut pakai daster. Pakai daster. Olahraga pakai daster, gitu. Iya. Coba tolong. Pantes jublek ya Pak Dara ya. Kasih lihat Pak Dara, kasih lihat iklannya tuh. Kasih lihat Yang naik sepeda. Iya, gara-gara dia pakai daster jadi begini. Jadi nyongsap itu, kasih lihat dia. Karena kepinteran. Udah Pak.
Banyakan minum Kepinteran. kencing onta. Atau ini deh, ini aja nih Madia nih. Ini kepinteran nih. Masa main barang kafir pakai daster, coba Pak Bom. Ini kalau kepinteran begini, ini nih, tuh. Nih. Tuh barang kafir tuh dipakai, makanya jadi begitu. Ceder. Waduh, nyungsep. Ceder. Coba lagi Madia. Dikeker yang benar Madia. Ini dikeker. Coba keker dulu. Dikeker lagi Madia. Coba dikeker lagi Madia. Ceder. Aduh, karena sopan, saking sopannya pakai daster jadi begini. Saking sopannya pakai daster begini. Ceder. Lagi. Ceder. Ampun dah. Itulah orang kalau botol otaknya begitu tuh Pak. Pakai tudung saji ya. Betul. Kemana-mana pakai tudung saji. Pakai taplak meja Bu, pakai taplak meja tuh. Ya itu jangan lari dari topik tadi. Mana tuh kapalnya, kemana kapalnya itu? Kapal gimana itu? Urusan kapalnya kemana kapalnya? Banyak yang kebuka aurat di Bali, nggak ada yang diperkosa. Ini udah pakai hijab lengkap, santri diperkosa. Mana sih? Udah pakai celana panjang, pakai kaos kaki, cuman kelihatan matanya doang, masih diperkosa juga. Di Bali Pak Jeki itu wajar segala yang ditertutup habis buat orang penasaran, buat yang apa yang ada di dalam itu kok ditutup rapet ya. Ternyata itu yang pertama. Yang kedua di dalam kitab suci menyuruh kenapa? Kamu diam dulu Madia. Ini bukan bicara sama kamu, diam dulu. Madia diam dulu. Pak Jeki, yang kedua ya. Nah, gara-gara Madia nih saya lupa. Jadi yang kedua, ingat. Yang kedua, karena apa? Karena banyak yang berpikiran kotor, jadi ditutup. Kalau bersih pikirannya nggak mungkin. Ya, betul, masuk akal, benar, logik itu logik. Jadi persoalannya ya di hati, ya kan? Banyak yang bilang pikiran orangnya. Sama, rumah ditutup rapat-rapat, dikunci sana sini karena banyak pencuri. Kan gitu. Kok tidak ada pencuri kan dibuka habis-habisan. Nah, justru banyak pencuri penganutnya itu ya. Begitu sudah. Iya, begitu. Jadi persoalan itu ada di hati itu, bukan tutup semua tertutup semua ya. Sampai otak-otaknya ketutup juga. Enggak. Otak nggak ada. Kosong. Otak kosong ya. Iya, nggak ikutan dia. Imamat 10 ayat 10 salah satunya di kitab suci Anda itu menutup aurat. Tapi Anda ada Madia yang sampai saat ini menerapkan hukum potong tangan. Tapi sampai hari ini ada juga yang mencuri gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu hukuman sekalipun dibikin begitu tidak menyelesaikan dosa gitu loh. Pak Jeki, potong tangan, tapi tetap ada yang dipotong tangannya dari dulu sampai sekarang. Tetap ada yang dipotong. Ada tuh, lihat aja di Aceh itu Pak, di Aceh perzinahan terus ada, ya kan? Di lapangan dicambuk-cambuk, tetap aja yang berzina banyak. Pribadi bukan aja. Jadi bukan soal itunya. Ini dia mulai dari kapal ini Pak, dia udah takia ini Pak, sudah mulai takia lagi dia Pak. Ya itu bagaimana kapalnya tuh Madia kapal. Udah kapal-kapal biar jangan mau lihat takianya sampai di mana takianya. Ya, kita urusan kapal dulu lah Madia. Cacing kena abu Madia, ibarat cacing kena abu, kepanasan. Kapal bagaimana Madia? Yang ciptain kapal tuh siapa Madia? Ya menciptakan kapal, ya yang membuat manusia. Jadi kapal duluan mana kapal sama manusia? Duluan manusia. Duluan manusia.
Kapal Ya. udah bisa ada sebelum manusia ada. Di mana dasarnya? Nah, Dasarnya di Itu mana? baca ayat. Nah, itu Baca ayat kamu. ayatnya tadi. Makanya itu kan saya sudah sampaikan di ayat itu berbagai macam topik bahasan temanya. Anda Nggak ada begitu, nggak ada begitu itu lampunya kamu. Lampunya karangnya kamu itu. Ngarangnya. Yang ngajarin Ngarang kamu bebas siapa? loh. Nadia. Itulah otak kawan-kawan memframing. Padahal enggak seperti itu. Itulah ngarang bebas loh. Sekarang bukti ngarang bebas. Otak kamu yang di bawah. Madia, Ada Al-Quran, ada tafsirnya kawan. Kalau kawan-kawan kan dia Kenapa kamu malu ya Madia? Kenapa Tunjukin malu ya aja, Madia Madia. untuk mengakui Madia, Madia Madia. sehingga Madia, malu ya kalau Madia ayat mengakui? kalau Kawan Madia tadi malu satu, mengakui. Kenapa ayat Madia? ini Salah ya satu Madia? Madia. Salah ya dengan kapal tuh Madia? Sehingga malu mengakui sehingga cari alibi lain. Kasihan deh lo. Nah, makanya lu malu mengakui apa yang ada. Ngarang cerita. Takia lagi. Aduh, tukang takianya minta ampun. Ada tafsirnya. Madia nih, kita jangan panggil Madia sekarang, Takia panggil dia sekarang. Kasihan. Ya, jadi mungkin Madia boleh sampaikan aja tafsirnya Madia kalau ada tafsir dari siapa kira-kira biar kita lihat. Cuma nanti dia tampilkan itu beda dengan apa yang dia ucapkan. Satu kali terjadi udah sering. Gini, udah ribuan kali. Selalu. Ini ditafsir lagi Pak Jeki. Iya, gini teman-teman. Sudah tafsir ditafsir lagi sama dia. Hadis Selamatkan ditafsir. dirimu Madia. Teman-teman, inilah hidup Madia. inilah hasil dari pembotolan Kainama sama Madia. kelompoknya. Madia. Enggak ada patokannya. Madia. Kalau Islam ada patokannya gitu loh. Al-Quran Madia. itu ada tafsir. Ayam kayak patokan. Iya, ada takianya minta ampun. Nah, tapi tafsirnya Madia. bermacam-macam. Madia. Bertentangan. Tadi kan Madia bilang kenapa orang bule pakai baju telanjang kan? Betul nggak di pinggir pantai? Coba lihat di patah pantai di Oke, posting gitu. udah. Oke, di pantai itu musim dingin atau musim panas? Saya tanya sama kamu, musim dingin atau musim panas? Apapun alasannya itu menutup aurat di dalam imamat namanya. Takia lagi. Dia kalau orang berenang emang Makanya kamu apa hubungannya orang barat dengan kekristenan? Makanya kamu jangan kurung diri, berangkatlah ke luar negeri ya. Apa hubungannya orang barat dengan kekristenan? Madia, kau ke Eropa sana, orang itu 10 bulan itu musim dingin, 10 bulan, 2 bulan itu musim panas. Jadi musim panas itu orang barat itu terbiasa dengan dingin. Jadi kalau mereka panas berapa derajat, mereka kepanasan. Coba Anda ada di Eropa, coba Anda ke Eropa, ke luar negeri, Anda nggak pakai jaket, bisa tahan nggak? Persoalannya paling kau punya bulu bibit itu ciut hilang. Ada karena sudah disunat pakai kampak. Menyuruh menutup aurat boleh dilanggar. Nah, sebentar. Ada apa hubungannya sama orang barat? Apa hubungannya sama orang barat? Apa hubungannya sama orang barat? Dia sudah terbiasa. Pak, itu takia lu aja. King David, dia sudah terbiasa bahwa Arab itu agama dia. Jadi dia mau samakan Barat juga sekolah Kristen. Kami tidak mengkultuskan suatu negara itu mengkaitkan agama tertentu. Itu yang ketutup. Otakmu tuh otak sesat. Itu yang ketutup santri itu ketutup, Madia. Itu yang santri itu yang sekolah di situ ketutup kok. Pakai kerudung semua, bajunya pasti ketutup. Gunting semua tuh. Sebentar, Bu. Madia, orang bule tidur di pantai pakai kolor, pakai BH, tapi nggak diperkosa itu, nggak ada yang perkosa. Artinya daripada pakai pakaian dari atas sampai ke bawah tertutup, diperkosa lagi. Aneh-aneh aja. Perintah menutup aurat nggak boleh dilanggar karena suasana kondisi. Nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya sama orang bule. Ini kamu orang bodoh sekali otaknya kamu. Nggak ada hubungannya sama orang bule. Mana ayatnya situ, Madia, saya tanya kamu, mana ada ayat situ yang mengatakan orang bule? Mana ayatnya? Tunjukin saya. Anda kan nanti memposting tentang Arab, mengolok-olok Arab. Mana ayatnya? Saya tanya, kamu jangan putar-putar sama saya. Takia aja lu terus.
Iya kan? Nah, Tadi kan kamu ngomong Eropa. Jangan takian melulu lah, bosan denger lu, takian melulu, capek gua denger lu. Inilah Ini hasil logikanya Madia. Tadi dia ngomong tentang Eropa. Sekarang dia bilang tentang imamat. Muslim. Imamat 6 ayat 10 itu kan menyuruh menutup aurat. Nah, sedangkan di bule sana itu kan arah Apa hubungannya? Apa hubungannya sama bule? Saya tanya kamu, apa hubungan sama bule? Enggak, bule sana tuh siapa? Apa hubungan sama bule? Itu yang tunjukin pakai saya. Itu oknum pakai cadar ada teroris ngebom. Hah? Bukankah itu Kita tergantung pikiran hatinya? Itu teroris ngebom gimana di gereja? Madia. Itu di supermarket itu nguntil, di supermarket nguntil itu apa? Disengaja dipakai untuk Doraemon. Nguntil. Nyuri. Ada itu videonya itu. Nyolong. Barang kafir saya boleh curi. Barang Yahudi saya boleh curi. Siapa yang ajarin? Ustadz. Gitu loh. Kalau Anda olok-olok orang yang menutup aurat seperti Arab tadi, sedangkan di Eropa sana itu ada yang olok-olok. Itu otak kamu aja yang suruh bilang olok-olok itu. Memang otak lu memang otak ini, karena otak dia takia. Karena dia malu berdasar Ini kan mengolok-olok namanya pakaiannya bagus. Itu mengajarkan kebodohan, bukan olok-olok, kebodohan. Orang olahraga pakai pakaian olahraga, bukan olahraga pakai pakaian daster begitu. Pak Lobo, dia tuh sesat. Ya. Orang Arab, orang Kristen Arab juga pakaian begitu. Untuk yang membuka aurat tuh siapa? Jadi dia tuh bodoh. Madia, saya tanya kamu sekarang. Itu pembantu-pembantu yang pergi ke Arab Saudi pulang hamil semua, kenapa itu? Saya tanya kamu, coba jawab. Itu kapal gimana urusannya? Siapa yang hamilin mereka di sana? Pak Jawab Bom, saya. Iklan dulu. Madia sama semua Madia mereka sama pakai Aditya. apa? Pak Bom, Pakai penutup kepala. Semua pakai kaos kaki. Apa oknum? Apa oknum? Berapa ratus, berapa ribu orang yang hamil? Aditya dan kamu pembohong aja. Aditya sama Madia. Madia. Ayo, jawab lo. Tukang takia minta ampun. Madia sama Aditya. Gak usah ditanggapin Pak David, biarin aja, kita nonton aja nih Aditya sama Madia. Aditya itu yang pakai taplak meja merah, Madia Pak. Kalau dalam Islam masih menjaga aurat. Kalau kawan-kawan udah, jawab saya dulu, jangan usah kemana-mana, jawab saya dulu. Orang-orang yang pulang dari Arab semua pembantu dari sana hamil, kenapa aurat ya? Itu kapal saking jaga aurat, pakai kerudung. Jaga auratnya, aurat orang Sukabumi di sana kawin kontrak. Di Imamat 6 ayat 10 kan disuruh menutup aurat di Bible Anda. Udah, jangan cerita itu. Jawab saya dulu yang pembantu ke Arab aja ke sana. Ayo kapal gimana? Ayo kawin kontrak. Urusan kapal gimana kawin kontraknya? Enggak, urusan kapal aja Pak. Ini kapal bagaimana nih bawa sembako tuh, bantuan takia dia Pak. Gimana? Biarin aja dia mau takia sampai di mana. Kita beda wawasan. Ya artinya kalau kawan-kawan suka yang tidak menutup pelanggan Bible waktu penciptaan langit sama bumi udah ada kapal mah dia. Ya. Waktu penciptaan langit dan bumi udah ada kapal. Bahasan di ayat itu temanya berbeda-beda dalam ayat itu. Takia lagi. Menurut otak kamu atau menurut Tuhanmu? Menurut otak kamu atau menurut Tuhanmu sesuai ayat itu? Anda buka tafsir. Yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Penafsir itu ahlinya. Sudah ahlinya. Siapa yang nafsir? Nafsir kan otak kamu. Anda silakan buka tafsirnya. Siapa yang nafsir? Tanya saya dulu, siapa yang nafsir? Buka enggak, tafsirnya suruh buka coba sama dia. Buka tafsirnya. Kirim linknya. Tafsirnya. Itu Anda bisa tampilkan sana, ketik aja tafsirnya. Nggak ada. Kirim linknya dong. Kau takia melulu sih.
udah dihapus semua karena ketakutan. Ada tafsirnya kalau jadi pengacara tuh. Tafsir Al-Baqarah. Dulu sebentar Pak. Lu kalau jadi pengacara tuh ya, lu punya ini nih pada masuk penjara semua ini. Disuruh siapin bukti malah lu nyuruh orang siapin bukti. Lu gila ya. Pak Bom, Coca-Cola Pak Bom. Kalau lu jadi pengacara nih, Coca-Cola Coca-Cola dulu Pak Bom. Iklan Coca-Cola dulu. Itu yang dibawa sama kapal. Coca-Cola. 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 Melatih vokal kawan. Coca-Cola. Dia Coca-Cola. Kali lagi. Gini. Pak Bom, Palidara, saya ada cerita ini Palidara. Kan ada orang naik haji, Pak naik haji ya, pesawatnya itu Emirates kalau nggak salah. Ya kan? Begitu mereka naik pesawat, itu kan pramugarinya kan bilang kan, kita dari Jakarta akan segera Jeddah, ya kan? Dengan pesawat ini kita akan mendarat kira-kira waktu sekian. Dia kan bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Iya, yang lain pada habis orang itu pikir, orang itu pikir ini berdoa nih. Amin. Aduh, ampun dah. Kayak sosokan Arab sih. Begitu kita suruh bahasa Arab nggak bisa. Kapal doang. Bapak lagi coba. Saya kurang paham tadi itu. Dia minta Coca-Cola sama Sprite apa gimana, Pak? Coba Pak. Kalau bahasa Arab sehari boleh saja tahu nggak ngerti, tetapi kalau bahasa Al-Quran dan Al-Hadis itu harus tahu Mas Islam. Itu keistimewaannya Islam itu ada bahasa keistimewaan. Justru Islam itu istimewanya yang luar biasa itu takianya. Ada kapal Pak. Nggak ada jadi bingung nanti orang-orang bingung. Kalau bingung kami tidak bingung bahwa itu dari Tuhan. Ada kelemahan kawan, tidak ada bahasa pemersatu itu ada kelemahannya suatu ajaran. Oh, tidak ada. Sekarang tafsir mana yang kamu akui? Nanti yang ini tidak mendukung pendapatmu, yang ini tidak benar tafsirnya, harus dia yang ini. Ya, itulah kesempatan kamu bertakiah. Kesempatan bertakiah. Akhirnya kebenaran menurut pilihan tafsirmu digunakan untuk bela diri dengan berbagai alternatif. Dengan berbagai alternatif digunakan untuk bertakiah. Takiah. Aduh, Madia. Tafsir itu sesuai dengan sikon, sesuai dengan keperluan. Oh, kalau sesuai keperluan dipakai, kalau nggak sesuai keperluan, ini enggak. Tafsir itu sesuai pilihannya dia, gitu loh. Tafsir itu sesuai pilihannya dia. Maunya dia. Jadi kebenaran itu bukan bersumber dari kitab sucinya, dari pilihan mana yang dia percayai. Iya, betul. Pak Jeki, teman-teman, ini kalau si Madia jadi kambing, ini Madia jadi kambing, udah dikeroyokin sama kambing yang lain, udah diserudukin. Kalau Madia jadi kambing di satu kandang, dia udah pasti diserudukin sama kambing yang udah lain. Diserudukin tuh. Disuruh pergi. Madia diam dulu. Takia, kata kambing. Takia. Udah Madia diam dulu, Pak. Coca-Cola. Ada Buti nih. Madia diam dulu. Ada Buti nih.
Ibu Uti, lama kita ndak bersua sama Ibu Uti. Takia, mengapa engkau suka ngibul? Ganti Pak Bom, ganti bawaan namanya Takia Pak Bom. Seperti Madia ini. Takia lagi. Ganti itu Takia. Takia lagi. Takia lagi. Takia lagi. Takia. Udah. Takia. Selesai. Diskusi. Coca-Cola. Mana bisa selesai lagu Takia Pak Bom selama si Takia ada di sini, tetap lagu Takia berkumandang. Ada waktu kecil saya suka nyanyi gini, ada sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin besar bentuk rupanya. Ternyata itu adalah kapal api yang berlayar. Korek api dong. Pak Lidara, kalau udah ngomong laut, kalau sudah ngomong laut, saya teringat pada matahari terbenam di air yang berlumpur hitam. Air berlumpur hitam. Sabut dulu ya Mbak Wati Mena. Ya. Bu Uti Wati Mena. Silakan hajar takianya.